Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak datang hari ini? Ido. Hah? Pido? Oke, ketua kelas tolong siapkan. Wakil. Wakil. Ayo, wakil. Diri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alif Syareza, Ibu. Azri Rahmanika, Menazri, Aulia Numairi, Azaratu. Kalian tipe berpikir diakronis, sinkronis, atau kronologi? Kronologi. Kadang kan ada tipe-tipe seseorang itu misalkan temennya ada masalah nih, ada masalah. Dia misalkan si Zaidan sama Ramzi punya masalah, mereka bercerita berdua. Namun si Zaki pengen tahu apa yang dibahas. Jangan tipu Nah, jadi itu orang. termasuk berpikir apa? Diakronis, sinkronis, atau kronologi? Sinkronis. Hah? Diakronis, sinkronis, atau kronologi? Kronologi ya, Bu. Kan dia hanya ingin tahu. Dia hanya ingin tahu. Tidak secara mendekat. Dia hanya ingin tahu. Oh, tadi bahas ini. Dia hanya itu. Jadi apa? Kronis. Sinkronis. Sinkronis yang sedang akan dibicarakan oleh orang lain. Nggak perlu tahu, Nah, ingin tahu. misalkan si Fernando tadi apa sih yang diceritakan? Coba ceritakan masalahnya. Nah, jadi si Ramzi menceritakan dari awal hingga akhir. Hingga akhir permasalahannya tadi. Itu termasuk apa? Termasuk apa? Kronologis. Kenapa disebut sebagai kronologis? Cerita masalah. Kenapa? Iya, yuk. Karena sudah menceritakan permasalahan dari awal hingga akhir. Berarti si Fernando tipe berpikir apa? Kronologi. Kemudian si K. Sekarang kita lihat, kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep dasar berpikir sejarah. Oke, kita masuk yang pertama, berpikir diakronis dalam sejarah. Yang pertama, diakronis berasal dari bahasa Yunani yang artinya melintasi atau melewati. Nah, kronos yang berarti perjalanan. Nah, berarti bagaimana ketika kita memiliki berpikir atau tipe berpikir diakronis, dia akan melihat tentang waktu. Ya, tentang waktu bagaimana? Sama seperti tipe siapa tadi? Tipe siapa tadi? Jadi kita melihat tentang waktunya, tentang waktu ketika dia berpikir diakronis. Nah, kalau berpikir diakronis, dia tidak terbatas akan apa? Tidak terbatas akan apa? Akan ruang. Diakronis dengan
sama atau enggak? Sama atau tidak? Kronologis dengan diakronis. Kenapa? Kaki sama-sama menjelaskan proses suatu peristiwa dari awal lahir. Kenapa tidak sama? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Menjawab pendapat, mengasih pendapat. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ketika saya beda. Kita akan bermain di bawah ya kan? Ya satu dua orang. Kenapa? Bicaranya sampai satu atau dua orang. Satu atau dua orang. Itu kronologi. Ya. Kalau diakronis, Satu atau dua. 3 orang. 3 orang. Pengen tahu ya. jadi itu. Kalau beda-beda bisa merasakan. Oke, ada pendapat yang lain? Apa? Ayo, ada pendapat yang lain? Kalau kronologis kan dia dari awal hingga akhir juga. Diakronis sama dari awal hingga akhir juga. Namun bedanya apa? Dengan waktu. Ah? Dengan waktu ya. Dengan waktunya bagaimana? Yang bicaranya 5 menit itu. 5 menit. 5 menit gimana? Jelas nggak ada potong. Nah, apa? Oke. Jadi tadi yang dibilang tuh benar. Jadi kalau dia berpikir diakronis, dia tidak ada batasan tentang waktu, walaupun dari awal hingga akhir. Mau dari segi apapun itu bisa dibahas. Seperti apa tadi aku bilang? Dari segi Bermasalah. permasalahan itu termasuk apa? Kehidupan Ya. sosial, terus apa lagi? Jadi Ekonomi, politik, apa lagi? Apa lagi? Budaya, ya. Nah, itu juga. Tapi kalau kronologi kita fokus misalkan kita mendeskripsikan atau menjelaskan kronologi tentang dampak penjajahan Jepang. Berarti hanya satu pembahasan. Itu disebutkan tema dan judulnya. Ya, itu kronologi. Walaupun sama-sama menjelaskan peristiwa dari awal hingga akhir. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, cakupan kajian jauh lebih luas. Ya. Lebih luas tadi kenapa? Tadi bisa membahas apa itu. Yang ketiga, terdapat konsep perbandingan. Perbandingan dengan apa? Sudah pasti perbandingan waktu. Kemudian memiliki sifat historis atau komparatif. Historisnya apa? Dia mengkaji lebih dalam. Karena bersifat dinamis ya. Contohnya, misalkan ini. Pertempuran 5 hari di Semarang mulai dari awal mula kenapa peristiwa itu terjadi sampai akhir, atau menceritakan tentang kisah hidup seseorang sejak dilahirkan hingga saat ini. Berarti tidak ada batasan tentang waktu, atau sampai dia nanti saat hidupnya itu bisa diceritakan. Itu termasuk itu dia kronologis, ya. Yang kedua, kita langsung berpikir sinkronis. Yang pertama ada pertanyaan tentang berpikir diakronis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Jadi apa tadi berpikir diakronis? Saya paham waktu. Hah? Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu, namun terbatas akan terbatas lagi. Apa berpikir diakronis? Tidak ada batasan waktu. Oke, sudah paham ya. Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, kebalikannya. Berpikir sinkronis dalam sejarah kebalikannya. Ya, kalau berpikir sinkronis ini terbatas akan waktu, tapi tidak terbatas akan ruang. Ini kebalikannya. Ya, ini seperti ini sudah ketemu dulu.